Hai teman-teman, aku Naftali dari kelas 12.5 kelompok 2. Hari ini aku sedang bersama siapa, Pak? Nama saya Harsel, saya guru BK di SMA 50. Oke, jadi aku bareng sama Pak Harsel. Nah, Pak Harsel, aku karena kita lagi project P5 dengan judul Dampak Kecanduan Game Online terhadap Kesehatan Mental Siswa-siswi SMA Negeri 50 Jakarta. Aku mau tanya beberapa pertanyaan nih mengenai kecanduan game online dan juga kesehatan mental. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih tanggapan Bapak terhadap siswa-siswi yang kecanduan atau terlalu sering main game online, bahkan udah masuk KBM, kegiatan belajar mengajar, masih fokus gitu sama HP-nya. Gimana tuh tanggapan Bapak? Memang dalam kita ngomongin game online, kita harus bedakan harus dulu klasifikasi mana yang termasuk kecanduan, mana yang B aja, Ya. mana yang hanya sekedar dia bermain gitu Oke. ya. Nah, tanggapan saya selama menjadi peserta didik atau jadi siswa, secara dewasa, secara mandiri harus memiliki kesadaran penuh Betul. tanggung jawab yang utamanya apa. Benar, Gitu ya. betul. Jadi tanggung jawab utama sebagai pelajar ya harusnya belajar. Belajar. Tapi kalau akhirnya tanggung jawab utama tersebut terganggu dengan hal lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, nah itu jadi hal yang perlu kita benahi, gitu ya. Apalagi tadi yang seperti Naftali bilang, guru udah masuk aja udah masih Main game mabar fokus gitu gitu, ya sama betul. teman-temannya. Nah, itu kan jadi akhirnya membuat proses pembelajaran tidak berjalan efektif. Betul. Bisa jadi apa yang mereka lakukan juga akhirnya mengganggu teman lain, karena yang harusnya gurunya masuk dengan prima langsung ngasih pembelajaran, tapi gurunya harus menangani dulu Yang fokus siswa sama tertentu yang masih sama game online. Jadi kan terjadi ketidakadilan buat yang lain, sehingga saya kira ini bisa mengganggu. Memang penting juga perlu diedukasi terus ya, bahwa segala sesuatu yang berlebihan, kecanduan itu selalu tidak baik. Betul. Gitu Nafa. Jadi harus sesuai porsinya ya, Pak. Betul. Berarti yang pertama perlu diklasifikasikan dulu nih, apakah benar-benar sampai mengganggu atau cuma untuk main biasa Iya. aja. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sih kalau misalnya kita masuk nih ke contohnya klasifikasi yang memang sudah mengganggu orang, jadi udah masuk ke candu gitu, candu main game online terus. Nah, bagaimana kecanduan ini bisa berdampak ke kesehatan mental seseorang? Ada nggak dampaknya buat Iya, kesehatan dampaknya mental? betul. Kalau gangguan mental yang kita sebut misalkan skizofren, enggak. Oke. Gangguan mental yang kita sebut bipolar, enggak. Tapi gangguan perilaku, iya. Kalau sampai dia akhirnya punya kecenderungan tidak mau melakukan hal yang lain, nah itu disebut gangguan. Tapi kalau untuk akhirnya bisa ke gangguan mental, mungkin ada, tapi perlu ada penelitian lebih lanjut. Ya, Pak. Tapi dulu saya ingat-ingat dulu, adakah pernah saya nemuin murid yang ada, ya jadi ingat. Jadi Apa tuh? gangguan perilaku, ya berarti bisa dibilang gangguan mental, karena emang secara mental dia, secara kedewasaan dia akhirnya terganggu. Gini, kapan hari pernah saya dapetin kondisi bukan di sekolah ini, sekolah lain, dia itu sama sekali nggak mau keluar kamar, main game. Aja di kamarnya. Aja di kamarnya main game full dari pagi sampai pagi lagi, sampai pagi lagi. Sampai buang airnya di situ. Jadi, sampai sebegitunya ya. Oke. Berarti kan udah Benar, udah over banget itu. Kan. Makanan diantar sama ibunya, dia nggak mau keluar kamar ya, pokoknya dia buang air di situ. Kamu bisa bayangkan kondisi kamarnya kayak apa kan? Itu kan bukan hanya mengganggu orang lain, dirinya sendiri pasti terganggu. Tapi dia harusnya. Tapi dia nggak sadar iya. kan? Artinya udah kesehatan mentalnya udah kena gitu ya. Jadi ya pasti berdampak. Berdampak. Ya kita harap jangan sampai anak-anak kita khususnya di sini Betul, begitu. oke. Jadi dengan kalian membahas topik ini jadi bisa jadi apa? Reminder, cara kita untuk bisa memberikan edukasi, pandangan, pemahaman ke teman-teman bahwa ayo segala sesuatunya ada porsinya. Betul. Ya, gitu dong. Bahkan belajar berlebihan aja juga nggak baik kan, Pak? Belajar berlebihan. Nah, itu kayak another topik nanti ya, Pak ya. Belajar berlebihan. Emang nggak bagus kata-kata berlebihan, tapi belajarnya bagus. Itu ya nantilah topik lain, siapa tahu ada yang ngebahas. Kalau ada waktu kita bahas lagi. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya,
bagaimana kita mendeteksi kalau misalnya kita udah termasuk kecanduan nih. Kadang kan orang nggak sadar, gue cuman main aja kok nggak kecanduan. Kayaknya kecanduan tuh karena orang mikirnya tuh kecanduan tuh kayak kecanduan merokok, kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, bukan yang kecanduan game online. Gimana tuh Pak cara mendeteksinya? Ada alatnya, tapi itu alatnya kan tertulis ya. Iya. Ya, tertulis itu berarti perlu ada kesadaran dari orang sekitarnya. Dalam hal ini orang tua atau keluarga dekat yang melihat anaknya begitu, ada kecenderungan, lalu diajak ke psikolog untuk dites apakah dia kecanduan atau enggak. Oke. Satu. Yang kedua, untuk kita orang awam, gampangnya adalah kalau anak ini ketika main game online terlalu banyak, terus dia nggak mengabaikan waktu makan, nggak bisa jadi tuh. Itu udah indikator, indikasi yang mudah untuk ditemui. Kenapa? Karena makan itu kan kebutuhan utama kan. Iya. Orang bisa mengabaikan kebutuhan utama demi hal lainnya itu udah sesuatu pertanyaan buat kita. Padahal makan itu kan wajib, kamu makan 3 kali sehari karena asupan kalori kamu kan harus sedemikian kan. Tapi akhirnya itu diabaikan demi untuk hal yang lain, dalam hal ini main game ya berarti udah indikasi. Dan itu harus itu indikasi dan dia harus dites lagi. Ada tesnya lagi ya, dan tesnya itu dalam hal ini psikolog yang punya untuk bisa betul-betul mendeteksinya, mengklasifikasi kecanduannya sudah di level mana. Kan ada level ukurnya pasti kan, kalau kita sebut skalanya 0 sampai 10 dia udah di taraf yang seberapa. Gitu cara deteknya. Kalau tidur juga bisa nggak tuh Pak? Iya, gangguan tidur. Bukan, maksudnya kayak indikatornya dia jadi begadang cuman gara-gara push rank terus harus sampai epic, harus sampai ini gitu. Iya. Tidur juga, tapi memang yang paling utama kita dari makan yang paling gampang. Karena kalau tidur kan itu kan terjadinya malam kan. Nah kalau yang tadi kenapa makan jadi paling mudah, karena kita teman-teman bisa melihat kalau misalkan di kelas kalau situasinya di kelas konteksnya, teman-teman bisa lihat ini anak makan nggak nih dari pagi. Pagi sampai pulang sekolah dia makan nggak dia main HP terus. Nah itu indikasi. Berarti buat teman-temannya dia langsung munculkan alarm, kasih tahu emak bapaknya dia di kelas cuma main game doang. Kasih tahu guru kita dia di kelas main game doang. Berarti itu tuh indikator pertamanya teman-teman bisa mulai di observe teman-teman sekitarnya ada nggak yang kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana kalau misalnya dari diri kita sendiri dulu deh, kayaknya kita udah mau masuk ke kecanduan nih, udah mulai mengabaikan makan, tidur, bagaimana cara mengatasi kecanduannya itu tuh Pak? Mengatasi kecanduan gini, kamu kalau mau mengubah sesuatu gitu ya, mengubah perilaku kan berarti ada 2 pendekatan sebetulnya. Pendekatan pertama kognitif behavior, atau yang kedua full behavior. Oke, kognitif dan full behavior. Kalau yang 2 behavior itu cenderung short term perubahannya. Berarti nggak jangka pendek. Jangka pendek. Karena kenapa? Pasti ada ini polanya adalah pakai punish and reward gitu ya. Ketika kamu berhasil kamu kasih reward, ketika kamu tidak berhasil kasih punishment. Nah ini tapi nggak bertahan lama ya. Cepat memang prosesnya, dia bisa langsung berubah tapi nggak bertahan lama. Betul. Kalau yang behavior. Tapi kalau yang kognitif behavior ini cenderung lebih lama karena kamu harus membuat orang ini sadar, gitu ya. Buat orang ini sadar bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Itu yang paling berat sebetulnya. Tantangan pertama itu yang paling berat, membuat orang itu sadar bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Karena kadang-kadang orang begitu ngerasa enggak. Betul. Nah, jadi nggak sadar. Sebelum kita bicara bagaimana pola perilaku ini bisa berubah, itu dulu tantangan pertamanya. Bagaimana kita membuat si yang bersangkutan sadar bahwa dia harusnya butuh bantuan. Tapi kan kadang dia berasa baik-baik aja. Betul. Nah, lalu yang berikutnya yang penting untuk bisa kita lakukan biar kita punya teman seperti kecanduan itu harus bisa diatasi. Keluarga harus punya support menjadi support system yang baik gitu ya. Bukan berarti karena ini prosesnya nggak mungkin sebentar. Betul. Bisa jadi memakan waktu sehingga kadang-kadang kan orang di sekitar jadi jenuhnya gini. Kok lo nggak berubah-berubah sih? Kan gue udah begini. Gitu. Nah, gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Nah, tapi kita harus tetap bisa support gitu ya. Tetap support. Perubahan sekecil apapun ya kita harus hargai. Perubahan seperti apapun kita harus hargai. Ketika dia jatuh dikit, ya udah. Manusia kan begitu, bisa jatuh dikit. Nah, paling nggak keluarga harus support. Teman-teman juga dikondisikan di kelas biar paling nggak ketika temennya melihat dia udah mulai megang HP, nah diajak ngobrol kah, dialihkan gitu ya. Betul.
paling nggak itu yang bisa kita lakukan untuk bisa dia bisa gitu. Oke. Naftali. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya mungkin ketemu temennya kayak kayaknya udah mulai kecanduan nih, disadarin dulu kalau misalnya itu tuh udah suatu bentuk kecanduan gitu. Kadang kan orang nggak sadar gitu kan ya Pak. Kemudian yang kedua, disupport gitu, jangan malah kayak main HP terus, tapi gimana caranya kalian berupaya supaya teman kalian ini nggak megang handphonenya dan lain-lain sebagainya. Ini kan bentuk kita biar mengalihkan. Betul. Karena itu dulu yang bisa kita lakukan buat dia teralihkan. Walaupun secara pikiran dia sadar bahwa dia itu sedang tidak baik-baik saja, tapi kadang orang yang bersangkutan tuh berat, susah untuk langsung bisa oke, gue bisa Betul, nggak kecanduan. Ya paling nggak dia harus ada pengalihnya dulu. Benar-benar sama aja kalau kecanduan kan harus ada rehabilitasinya Iya, gitu-gitu kan ya Pak. Dan itu bertahap, nggak bisa Betul. nggak bisa langsung spontan balik gitu. Oke deh, segitu aja Pak Harsal. Terima Thank you, kasih Naftali dan kawan-kawan. jawabannya yang Ya. sangat mantap Semoga banget. bisa jadi ini ya, pemahaman buat teman-teman semua, jangan sampai kecanduan. Karena Betul. segala sesuatu yang berlebihan Tidak baik. Jangan ya Dek ya. Oke, segitu aja teman-teman. Dadah. Makasih Pak Thank you, Harsal. Naftali.